Selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai anomali dalam sebuah database. Untuk tidak berpanjang-panjang, kita mulai saja. Apa itu anomali? Nah, anomali itu adalah masalah yang timbul dalam sebuah relasi atau dalam sebuah tabel ketika terjadi operasi pemutakhiran data dalam relasi. Nah, dalam teori database, pemutakhiran data ini ada 3 macam. Kita lihat satu persatu. Apa saja anomali dalam database? Yang pertama adalah anomali penyisipan, yaitu kesalahan atau masalah yang mungkin muncul ketika dilakukan penyisipan data atau penambahan data. Yang kedua, anomali perubahan. Dan yang ketiga, anomali penghapusan. Kita lihat satu persatu. Anomali penyisipan. Nah, ini dia. Adalah masalah yang terjadi jika terjadi penyisipan atau penambahan data terhadap suatu relasi atau terhadap suatu tabel. Jadi masalah akan muncul ketika data ditambah atau data disisipkan. Contohnya, misalnya ada sebuah tabel seperti di layar. Di sini kita ingin menambah data. Misalnya di baris ke-6 kita tambah MHS 2, namanya Cecil juga, tapi data yang ada baru data mahasiswa saja. Nah, seandainya itu dilakukan, maka data kode MK, nama MK, nilai minimal, kemudian dosen itu tidak ada. Akibatnya apa? Data ini menjadi salah karena apa? Kunci primernya di sini sekilas kita lihat bahwa kunci primernya adalah kode mata kuliah dan kode mahasiswa. Nah, ini akan menimbulkan masalah karena apa? Karena kunci primernya kosong. Nah, itu yang dimaksud dengan kesalahan ketika menambah data. Atau nama mata kuliahnya ditambah. Misalnya ada nama MK-nya kita tambah nama mata kuliah adalah struktur data. Nah, nama mata kuliah dan nilai minimal kode mata kuliah oke. Tapi siapa mahasiswa yang mengambil mata kuliah itu? Karena belum ada, maka datanya menjadi salah. Oke. Yang kedua adalah anomali perubahan, yaitu data akan menjadi rancu jika dilakukan perubahan. Kita lihat contoh. Ini adalah definisinya. Contohnya begini. Dalam sebuah database tentu saja mahasiswanya tidak 5 orang saja. Ada banyak mahasiswanya. Di sini saya ambil contoh 5 saja. Dan setiap mahasiswa tidak akan mengambil hanya 1 mata kuliah saja. Bisa 2, bisa 3, biasanya sekitar 5 sampai 8. Nah, ketika sebuah data diperbaiki, misalnya MHS 1 itu dia mempunyai 8 mata kuliah. Kita perbaiki 1 MHS 1 itu dirubah menjadi Budi Dharma. Bukan Budi saja namanya, tapi pakai Dharma. Akibatnya apa? Kita harus merubah seluruh data MHS 1. Nah, ini kalau seandainya database-nya seperti ini, maka akan ada kemungkinan
MHS1 itu ada yang tidak terubah, yang tidak berubah menjadi Budi Dharma, tapi namanya Budi saja, tapi kode mahasiswanya MHS1. Nah, itu yang dimaksud dengan anomali perubahan. Yang ketiga adalah anomali penghapusan. Adalah masalah yang timbul dalam relasi jika dilakukan penghapusan terhadap data. Jika dilakukan penghapusan maka akan bermasalah. Contoh kasus, seperti saya ceritakan tadi, bahwa sebuah kampus tidak mungkin mempunyai mahasiswa sejumlah mata kuliah saja. Kalau mata kuliahnya ada 5, mahasiswanya tidak mungkin 5. Kalau hanya 5 orang, artinya kampus itu mati tuh. Karena di samping jumlah mahasiswanya sedikit, biaya operasionalnya besar, sehingga itu akan membuat masalah nantinya. Nah, bagaimana jika datanya dihapus? Misalnya, mahasiswa satu tidak mengambil mata kuliah matematika. Nah, tentu saja mahasiswa MHS1 ini harus dihapus. Dalam sebuah database, menghapus sebuah data adalah menghapus sebuah baris. Maka dengan sendirinya matematika juga akan terhapus. Dosen D1 juga akan terhapus. Nah, jika ini dilakukan, maka mata kuliah matematika jika diambil oleh mahasiswa lain, itu akan hilang datanya. Nah, itu yang dimaksud dengan anomali penghapusan. Oke, saya rasa sekian dulu. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.